Selamat siang teman-teman. Kali ini kami akan melanjutkan berbagai informasi mengenai perjalanan kami dari Solo menuju Jakarta atau Tol Trans Jawa, khususnya dari Semarang menuju Batang. Tepatnya dari gerbang tol Kalikangkung hingga di Batang. Jalan tol Semarang-Batang terbentang sepanjang 75 km yang menghubungkan kota Semarang dengan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur. Proyek tol Semarang-Batang pembangunannya dimulai pada 17 Juni 2016 dan pada 20 Desember 2018 jalan tol Semarang-Batang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi di jembatan Kalikuto bersamaan dengan ruas tol Pemalang-Batang dan Salatiga Kartasura. Jalan tol Semarang-Batang mendorong peluang usaha di sekitarnya menjadi terbuka termasuk bisnis properti. Sejumlah perusahaan properti membidik pangsa pasar ekspatriat dan karyawan yang bekerja di wilayah kawasan industri Kendal atau KIK. Sementara itu, Presiden Jokowi sudah menyetujui Batang jadi kawasan industri terpadu yang akan menampung pabrik-pabrik kelas dunia. Dan kawasan industri Batang inilah yang ingin kami sampaikan informasinya kepada teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019, diatur tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, Grobogan, kawasan Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan kawasan Brebes, Tegal, serta Pemalang. Kawasan industri Batang diproyeksikan bakal menampung perusahaan-perusahaan yang akan merelokasi pabriknya dari Tiongkok ataupun Cina, dan Presiden Jokowi telah memerintahkan pembukaan lahan seluas 4.000 hektar milik PT PN 9 di Batang. Untuk tahap pertama dibuka seluas 450 hektar dengan harapan Indonesia makin bisa bersaing menyambut investor dengan pelayanan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. Perlu disampaikan kepada teman-teman bahwa kawasan industri Batang menggunakan lahan PT PN 9 sesuai usulan Kementerian BUMN yang menggandeng Kementerian PUPR. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengaku bahwa kawasan industri Batang masih butuh dibereskan untuk sarana dan prasarannya. Bila mengacu pada proyek kawasan industri Brebes yang masuk ke dalam proyek strategi nasional atau PSN yang diatur dalam Perpres nomor 79 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Jawa Tengah. Dalam lampiran Perpres tersebut disebutkan investasi atau dana 2 triliun memang disediakan, namun pastinya lebih dari itu. Itu kan dikalkulasi terus dengan komunikasi beberapa mitra, jadi sangat dinamis. Di sisi lain, proyek pembangunan ruas jalan tol Semarang-Batang yang semula dipegang oleh PU JT PT Marga Setia Puritama yang dimiliki oleh PT Instia Persada Permai sebesar 40%, PT Banyuwen Permatasari 55%, dan PT Karya Terampil Mandiri 5%. Kemudian pada 2008, PT Bakri
Tol Road mengambil alih 65% kepemilikan saham dari PT Marga Setia Puritama, namun kemudian keluar dan melepas seluruh sahamnya pada tahun 2011. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pernah mencabut konsesi atau hak pengelolaan atas ruas tol Semarang Batang dari PT Marga Setia Purnama karena dianggap sebagai investor telah lalai dalam memberikan jaminan tanda komitmen mereka untuk melanjutkan proyek jalan tol yang sudah mangkrak bertahun-tahun tersebut. Jalan tol ini kemudian dilelang ulang dan dimenangkan oleh konsorsium PT Jasa Marga Persero dan PT Waskita Road, maksud kami PT Waskita Toll Road serta PT Bangun Cipta Sarana. Setelah kawasan industri Batang nanti beroperasi, memang ini sangat strategis karena akan dibikin pintu tol keluar masuk di kawasan industri ini. Dan inilah di kanan kiri tol sudah tampak mulai dikerjakan proyek kawasan industri Batang, terutama jembatan maupun flyover pintu keluar masuk di kawasan industri Batang ini. Dan jika pengendara melintas di kawasan tol Batang Semarang atau sebaliknya Semarang Batang, tepatnya kalau di arah timur adalah melalui pintu gerbang tol Kali Kangkung, maka tampak di kanan kiri atau di sisi tol ini semua perkebunan ataupun hutan milik PTPN 9 di Jawa Tengah tersebut. Dan saat ini sebagian lahan sudah dikerjakan, dikeruk untuk persiapan pendirian pabrik maupun relokasi pabrik dari luar negeri yang dianggap di kawasan ini akan lebih strategis dan nantinya akan menjadi kawasan industri kelas dunia. Tampak di sisi kiri banyak pepohonan milik PTPN 9 dan begitu pula juga di sebelah kanan akan tampak perkebunan ataupun hutan-hutan milik PTPN. Dan sebelum atau ada jalan tol di kawasan ini, memang lahan ini atau kawasan ini juga memang milik PTPN, sehingga tampak di kanan kiri tol kondisi lahannya lebih tinggi karena memang dulu hutan ataupun lahan milik PTPN ini dibelah dijadikan jalan tol Trans Jawa ruas Batang Semarang. Saat kami melintas di jalan tol Trans Jawa ruas Semarang Batang, tepatnya dari gerbang tol Kali Kangkung menuju Batang, sudah siang hari dan cuaca tidak begitu cerah, tetapi memang tidak mendung juga, sehingga perjalanan kami juga cukup lancar karena kondisinya meskipun dari kerja lumayan sepi. Dan seperti pernah kami sampaikan di perjalanan kami sebelumnya dari Solo menuju Salatiga, Banyumanik, memang tampaknya kondisi ini akibat ataupun dampak dari pandemi COVID-19. Jika di siang hari memang dari pengalaman kami melintas di jalan tol Trans Jawa ini,
kondisi kendaraan cukup sepi, dan biasanya kalau di arah timur kondisi seperti ini akan dialami pengendara hingga masuk di tol Pejagan. Dan jika sehingga tol Pejagan, mungkin kalau masuk gerbang tol di Palur, Solo, perjalanan sepanjang 300 km bisa ditempuh kurang dari 3 jam. Memang setelah masuk ke tol Pejagan dan seterusnya hingga Cipali ataupun Palimanan hingga Cikampek, biasanya memang kendaraan cukup padat karena sudah mulai banyak, meskipun pada siang atau sore hari, kendaraan-kendaraan berat pengangkut distribusi bahan-bahan pokok maupun juga bahan-bahan yang lain tampak cukup banyak. Sementara jika dari arah barat menuju timur, jika di pagi hari biasanya juga cukup sepi, kecuali hari-hari tertentu ataupun pada saat long weekend. Nah, inilah kami masih melintasi jalan ataupun ruas tol Kalikangkung Batang, dan kondisi alam rata-rata di jalan sepanjang 76 km ini memang cukup seragam atau cukup mirip, yang berisi hutan-hutan milik perhutani, meskipun campur ada hutan jati, ada pohon-pohon yang lain seperti akasia, maupun juga ada juga sebagian lahan yang kami saksikan berupa rumputan maupun hamparan sawah ataupun padi juga terlihat di belakang ataupun sebagian di samping hutan ataupun perkebunan milik PTPN 9 ini. Dan beberapa saat lagi setelah kami tadi melintas ataupun melewati rest area Batang, nanti tidak lama lagi akan, dan inilah rest area Batang yang cukup megah di jalan ataupun ruas tol ini, karena memang jika dari Kalikangkung inilah rest area pertama setelah nanti pada KM 298 itu sudah masuk di Brebes ataupun Tegal. Kami masih terus meluncur dan kondisi kendaraan masih sepi ataupun sama dari sejak kami masuk gerbang tol Kalikangkung tadi. Dan saat ini justru tampak semakin ke barat semakin sepi, dan beberapa saat lagi kami akan tiba di gerbang tol Batang. Nah, di gerbang tol Batang atau di kawasan ruas tol Semarang Batang ini di KM 283 memang tampak ataupun pengendara bisa menyaksikan laut biru di sisi utara maupun pembangkit listrik tenaga uap, dan yang saya kira sangat menarik. Dan biasanya jika liburan panjang banyak pengendara menyaksikan. Dan inilah informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Kami sudah akan tiba di gerbang tol Batang, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, selamat siang.